jari kaki tak menekan, sujudnya sah ataukah tidak? Sebagaimana yang terlihat di dalam foto atau terlihat dalam gambar. Tatkala sujud kakinya tidak menekan sama sekali, sedangkan dia dalam keadaan sehat walafiat, tidak sakit. Langsung saja kami jawab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menurut pendapat mayoritas ulama di dalam madhab Imam Syafi'i bahwa tidak wajib menekan kedua jari-jari kaki tatkala sujud. Tidak wajib. Jadi kalau seandainya nih kedua jari-jari kakinya diangkat, tidak menekan di lantai sama sekali, itu masih sah, tidak wajib begitu. Jadi tidak wajib menekankan, apalagi sampai menekuk jari-jari, itu tidak. Memang afdolnya, sunnahnya, tatkala sujud maka kedua jari-jari kaki itu ditekuk hingga jari-jari kaki itu menghadap ke arah kiblat, sebagaimana yang telah diterangkan di dalam kitab-kitab kecil seperti kitab Bidayatul Hidayah dan yang lain-lain. Maka memang afdolnya begitu, jari-jari kaki itu menghadap ke arah kiblat, itu afdolnya, sunnahnya. Tetapi kalau seandainya tidak ditekankan pun, tidak ditekan hingga menghadap ke arah kiblat, dan bahkan tidak ditekan sama sekali, itu tetap sah. Mengapa? Karena kan banyak orang yang sholat menggunakan sepatu pakai khuf. Sholat pakai khuf itu boleh di dalam syariat Islam. Baik itu orangnya mengadakan perjalanan maupun di rumah itu boleh. Dalam keadaan musafir maupun dalam keadaan mukim itu boleh sholat pakai sepatu. Pakai sepatu boot dengan syarat sepatunya boot. Lah berarti jari-jarinya kaki di mana? Jari-jari kaki ada di dalam sepatu kan? Itu boleh. Oleh sebab itu perlu kita pahami. Mari kita baca dan kita pelajari bersama-sama ibarat dasarnya di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam An-Nawawi adalah jubirnya madhab Imam Syafi'i. Jubir itu juru bicara. Sehingga para ulama mutakhirin sepakat kalau seandainya terjadi khilaf, perbedaan pendapat antara Imam An-Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i, maka ditarjih, dikuatkan pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Oleh sebab itu marilah kita baca dan kita pahami bersama-sama. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fil Majmu'i Syarahil Muhadzabi. Qala telah berkata al-Imamu oleh Imam An-Nawawi, ialah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fil Majmu'i, di dalam kitab Al-Majmu' Syarahil Muhadzabi, ialah sarahnya kitab Al-Muhadzab miliknya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Wa amma sujudu 'alal yadaini wa rukbataini wal qadamaini fa fihi qaulani. Wa amma sujudu, adapun bermasujud 'alal yadaini, atas kedua tangan, wa rukbataini, dan atas kedua lutut, wal qadamaini, dan atas kedua telapak kaki, fa fihi, maka yaitu tetap di dalamnya qaulani, bermula dua pendapat, ya, dua pendapat. Kemudian nanti ditarjih, dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Ashharuhuma, bermula yang lebih masyhur dari keduanya, annahu la yajibu. Nah ini, annahu, pada sungguhnya sujud menggunakan kedua tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki, la yajibu, yaitu tidak wajib. Artinya kalau seandainya sujudnya itu tadi kakinya tidak nempel di tanah, tetap sah. Li'annahu la wajabal ima'u biha idza ajaza kal jabhati. Karena sungguhnya keadaan kalau seandainya wajib sujud dengan menggunakan kedua tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki, la wajabal ima'u, maka sungguh wajib al-ima'u oleh isyarat, berisyarat biha dengannya, yadain, rukbatain, dan qudamain, idza ajaza, apabila lemah, kal jabhati, seperti kening. Artinya begini, kalau seorang itu sakit misalnya nih, sakit atau sholat di kendaraan misalnya, maka yang wajib berisyarat itu kan keningnya. Kalau mau ruku menunduk agak ke bawah, sujud agak ke bawah lagi, lebih bawah daripada ruku. Lah kalau seandainya misalnya nih
sholatnya itu tadi sujud dengan menggunakan kedua tangan, kedua lutut dan kedua telapak kaki itu wajib sujud, maka seharusnya, begitu kata Imam An-Nawawi, seharusnya ya kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua telapak kaki itu ikut berisyarat tatkala melakukan rukuk dan sujud, tapi nyatanya enggak kan, begitu. Wathani yajibu, dan pendapat yang kedua yajibu yaitu wajib. Lima rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara ay yasjuda ala sab'ati a'dha'in. Yang pendapat kedua ini wajib berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah pada sekiranya sujud atas 7 anggota badan, 7 tulang. Yadaihi, yaitu kedua tangannya, warukbatai, dan kedua lututnya, wa atrafi asabi, dan ujung-ujung jari-jarinya, wajabati, dan keningnya. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan fa idza qulna, lalu apabila berkata oleh kami bihadza, dengan hadis ini, lam yajib, maka tidak wajib kasful qadamaini, oleh membuka kedua telapak kaki, warukbataini, dan kedua lutut. Lianna kasfar rukbati, karena sesungguhnya menyingkap atau membuka lutut, yufdi ila kasfil aurati, maka akan mengakibatkan sampai pembukaan aurat. Fatabtul sholatu, maka batal sholatnya. Jadi tatkala kita sholat ini kan kedua lutut ini wajib ditutup, kedua lutut. Jadi nggak apa-apa kan, padahal kalau seandainya sujud, yang sujud apanya? Ya kainnya, sarungnya itu, tidak kakinya langsung, begitu. Jadi kalau seandainya kedua lutut itu dibuka, ya berarti mengakibatkan membuka aurat, maka batal sholatnya. Wal qadamu qad yakunu fil khuffi fakashfuha yubtilul al-masha was sholata. Sedangkan kedua telapak kaki kadang-kadang ada di dalam sepatu boot, sepatu yang hak tinggi itu. Kalau seandainya membukanya sepatu boot, maka bisa membatalkan pengusapan sepatu boot dan juga membatalkan sholat. Wa amalnya itu fi qaulani, adapun bermula tangan fafi, maka yaitu tetap di dalamnya masalah sujud dengan tangan, qaulani, bermula 2 pendapat. Al mansusu, bermula yang dinas, fil kutubi, dalam kitab-kitab, annahu la yajibu, bahwa sungguhnya itu juga tidak wajib, li'anna la takshifu illa li'annaha la tukshafu, karena sesungguhnya kedua tangan itu tidak disingkap, illa li hajatin, kecuali karena hajat. Faya kal qadami, maka bermula dia tangan itu kal qadami, yaitu seperti kedua telapak kaki. Jadi jelas kalau seandainya nih sujudnya menggunakan sapu tangan atau selop tangan, tangannya dibungkus, atau kakinya juga dibungkus dengan selop kaki atau selop tangan, dan nggak nempel pun juga sah ya. Karena yang wajib itu kening, maka kening tidak boleh ditutup sama sekali. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.